Shalom saudara-saudari sekalian. Mazmur 114 ayat 1-8 berbicara tentang kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Nah, ayat 1 mengatakan demikian, pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Ayat 2, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Ayat yang ketiga, laut melihatnya. Laut lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Ayat 4, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Ayat kelima, ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri, hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Ayat keenam, hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Ayat 7, gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Dan ayat ke-8, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Nah, saudara-saudari sekalian, ketika kita belajar sejarah, maka kita akan berjumpa dengan nama-nama pelaku sejarah. Khususnya mereka yang menjadi tokoh utama dalam satu peristiwa itu. Nah, semakin penting sebuah peristiwa sejarah, maka semakin banyak pula nama-nama disebut di sana. Dan semakin besar pula tokoh utamanya dikenang. Nah, saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat sejarah Israel, maka sekalipun sudah berabad-abad berlalu sejak peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, namun pada masa Mazmur ini ditulis, bahkan hingga kini, peristiwa itu tetap menjadi sesuatu yang diingat oleh orang Israel. Mazmur ini juga, saudara-saudari sekalian, adalah salah satu catatan bangsa Israel untuk mengenang peristiwa tersebut. Uniknya, tidak seperti di dalam sejarah dunia yang menonjolkan peran manusia atau tokohnya, di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca ini, kita tidak menemukan nama-nama seperti Musa, Harun, Yosua, dan nama-nama lain yang terlibat di dalamnya. Tapi kita melihat saudara-saudara sekalian bahwa hanya ada satu tokoh yang menjadi peran utama, aktor utama, yaitu Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini pemazmur menunjukkan kepada umat Israel bahwa sesungguhnya hanya karena Allah sajalah maka Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir dengan cara yang ajaib. Ketika Allah bertindak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak juga gunung-gunung, bukit, lautan, sungai Yordan, bahkan bumi dan kerasnya batu pun tak ada apa-apanya dibanding kekuatan dahsyatnya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita merenungkan pengalaman hidup kita dengan cara yang sama? Ketika kita sedang ada di puncak, ketika kita sedang dalam masa jaya, dan kita melihat ke belakang, mengingat proses yang terjadi, sadarkah kita bahwa itu semua hanya karena kuasa Allah saja? Ataukah kita justru lebih memilih mengenang bagaimana hebatnya diri kita sehingga kita menjadi seperti saat ini? Atau kita hanya mengenang jasa manusia saja? Saudara-saudara sekalian, Mazmur ini adalah sebuah pengingat yang penting untuk kita bahwa dialah aktor yang utama dari seluruh sejarah hidup kita. Mari saudara-saudara, kita miliki hati seperti pemazmur. Tapi kalau kita pikir-pikir, kadang-kadang tanpa sadar, saat memberikan kesaksian pun kita bisa terjebak pada memilih menyoroti kehebatan diri kita ketimbang kedahsyatan Tuhan. Kita berdoa lalu kita disembuhkan. Tapi kita merasa itu bukan karena Tuhan, tapi karena hebatnya doa kita. Kita ditolong dari masalah, tapi kita merasa itu karena kita sudah merasa hidup benar. Saudara-saudara sekalian, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, sehingga kita boleh mengalami hal-hal yang hebat dalam hidup kita. Bukan karena kekuatan kita sehingga kita bisa berdiri seperti ini, tapi karena Allah yang menopang kita.